Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, lagi-lagi kita masih membicarakan mengenai Al-Fatihah. Penempatan pembacaan Al-Fatihah. Apakah memang benar ya atau dibenarkan atau memang ada sunnahnya membaca Al-Fatihah ketika akan berdoa, membaca Al-Fatihah ketika akan membuka majelis? Hadis yang dikemukakan tentang dua cahaya, yaitu surat Al-Fatihah dan dua ayat di penghujung surat Al-Baqarah, ini dijadikan dalil untuk melegalkan membaca surat Al-Fatihah di awal doa atau membuka majelis. Tetapi kalau ditelusuri ya, Rasulullah, para sahabat tidak pernah melakukan hal seperti ini. Kalau memang ya pernah dilakukan atau ada yang melakukan, tentu sudah tercatat di dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis Nabi atau asar para sahabat. Dan barang tidak mungkin sahabat tidak tahu ya mengenai hadis ini, mengenai dua cahaya hadis ini. Dan barang tidak mungkin juga kalau mereka juga tidak tahu bagaimana memahami dan mengamalkan hadis tersebut. Ya, di penghujung hadis tersebut kira-kira seperti ini, sobat-sobat. Jadi dua surat tersebut ya tidak satu huruf pun dibaca, hajatnya akan dikabulkan. Dan ini dipahami oleh mereka dengan menyertakan di dalam doa, menjadi awal pembuka doa, pembuka majelis. Padahal kalau kita pahami benar-benar, sobat-sobat, hajat kita dikabulkan yaitu ketika membaca surat tersebut. Karena kedua surat tersebut ya mengandung doa. Nah, pada saat kita membaca ya Al-Fatihah misalnya di dalam sholat kita, Allah menjawab. Nah, lebih lengkapnya ya mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai Al-Fatihah ini.
ada perjanjian langsung disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi, kalau kita benar salatnya saat membaca Al-Fatihah, seketika dijanjikan oleh Allah, minta apa saja saat itu langsung diberikan. Karena Nabi di hadis qudsi, saat hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba membaca dalam salatnya maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, dijawab oleh Allah, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba membaca dengan benar dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami jadikan semua aktivitas kami sebelum sholat ini hanya sebagai ibadah untukmu. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang ya Allah, kami punya persoalan, kami hanya mohonkan kepadamu. Perhatikan jawaban Allah, hadza baini wa baina abdi, ini rahasianya. Inilah perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, menjadikan semua aktivitas sebelum sholat sebagai ibadah, masalah apapun yang kamu minta sekarang, aku akan kabulkan. Nah, jadi kan jelas sobat-sobat, inilah yang dimaksud, ya, tidak satu huruf pun dibaca, hajatmu akan dikabulkan ketika kita membaca surat itu. Nah, untuk lebih melengkapi lagi, lebih menguatkan lagi, ya, kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah mengenai Al-Fatihah ini. Apakah memang ada sunnahnya? Apakah memang benar, ya, dipakai untuk pembuka majelis atau pembuka ketika berdoa? Ya, kita dengarkan sobat-sobat. Ustadz pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Nggak ada sama sekali. Ya, sama sekali nggak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah. Nggak pernah itu. Al-Fatihah surah Al-Quran, surah yang paling agung, tapi untuk dibaca di sholat, kan gitu. Itu benar, ada referensinya, ada hadisnya, gitu kan. Untuk dibaca pada saat mengobati orang yang kena sihir, ruqyah syariah, itu ada perintahnya. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan. Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca, gitu kan? Sama di awal pertemuan. Tapi yang ada hadisnya adalah kata Nabi SAW, semua kullu zi amrin la yubda'u bismillahi fahuwa akhta. Dalam riwayat dikatakan kullu amrin zi balin la yubda' bismillahi wassalatu alayya fahuwa akhta. Kan gitu. Atau kama Nabi SAW. Jadi ada hadis dua. Yang pertama, semua perkara yang dimulai pertemuan, ya kan gitu, apa saja yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka akan akhta, hilang berkahnya. Dan semua perkara dalam riwayat lain yang tidak dimulai dengan nama Allah dan membaca salawat kepadaku, maka akan hilang berkahnya. Itu ada, itu ada riwayatnya. Tapi kalau membaca Al-Fatihah tidak ada. Jadi sobat-sobat, ya jelas sekali ya, membuka majelis dengan Al-Fatihah, mengawali doa dengan Al-Fatihah, itu tidak ada sunnahnya. Bahkan asar pun tidak. Nah, sesuatu yang tidak berasal dari kami, ya, suatu amal yang tidak berasal dari kami, kata Rasulullah, tertolak. Nah, adapun sobat-sobat, keistimewaan Al-Fatihah adalah satu, merupakan surat terbaik. Kedua, surat yang paling agung. Ketiga, merupakan ruqyah untuk pengobatan. Ya. Ya, kisahnya jelaskan ketika kepala suku disengat oleh kalajengking padang pasir.
dan dibacakan surat Al-Fatihah. Akhirnya kepala suku tersebut sembuh dengan surat Al-Fatihah. Ketika sahabat bercerita, Nabi menyetujui. Yang keempat, penyempurna sholat. Nah inilah ya keistimewaan dan fungsi dari Al-Fatihah. Tidak ada ya sebagai pembuka majelis, sebagai pembuka dari doa. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasru minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.